Malam itu, suasana rumah Selvara semula hening. Hanya suara jangkrik yang bersahutan dari pekarangan belakang. Selvara, yang tengah merapikan kain jemuran di ruang tengah, sempat merasakan hawa ganjil yang menekan dadanya. Lampu minyak di pojok ruangan bergetar, seolah nyalanya ikut resah. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu. Mengira hanya kelelahan setelah seharian menahan malu karena desas-desus tetangga mengenai suaminya, Ragendra, yang semakin hari semakin dingin terhadap dirinya. Namun, tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 11 malam, jeritan panjang melengking dari kamar ibu, Mayarti. Jeritan itu terdengar parau, bercampur dengan suara berat seorang laki-laki. Selvara terlonjak, kain di tangannya terjatuh. Tubuhnya bergetar, dan tanpa pikir panjang ia berlari ke arah kamar. Namun pintu kamar terkunci rapat dari dalam. "Bu, Mas Ragendra, buka pintunya!" teriaknya dengan panik sambil menghantam pintu berkali-kali. Tak ada jawaban, hanya jeritan lirih yang terputus-putus, seperti orang dicekik. Dalam ketakutan, Selvara berlari keluar rumah, mengetuk rumah tetangga terdekat. Beberapa orang akhirnya datang, membawa obor dan linggis. Dengan wajah cemas mereka mendobrak pintu bersama-sama. Suara kayu pecah memecah kesunyian malam, disertai teriakan terkejut yang langsung membungkam semua orang. Pemandangan di dalam kamar membuat bulu kuduk berdiri. Di atas ranjang, tubuh Ragendra dan Mayarti saling menindih dalam posisi gancet. Mata mereka melotot, bibir membiru, dan tubuh kaku seperti kayu. Sprei berlumur peluh dan noda aneh berwarna hitam pekat. Selvara terhuyung, hampir pingsan. Sementara para tetangga hanya bisa saling pandang dengan wajah ngeri. "Ya Allah, astagfirullah," seru seorang bapak tua, menutup mulutnya dengan tangan. Seorang ibu-ibu menjerit histeris, sementara yang lain bergegas menarik Selvara menjauh. Namun Selvara tetap memandangi tubuh suaminya dan ibunya, seolah pikirannya menolak percaya. Bagaimana mungkin dua orang yang seharusnya ia cintai justru ditemukan dalam kondisi seburuk itu? Bisikan-bisikan mulai terdengar. "Duh, memalukan sekali. Anak sendiri lihat bapaknya gancet sama ibunya sendiri. Ini kutukan, pasti kutukan." Kata-kata itu menusuk telinga Selvara. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar. Ia merasa seluruh dunia runtuh menimpa dirinya. Malam itu, mayat Ragendra dan Mayarti akhirnya diturunkan dari ranjang dengan bantuan beberapa lelaki. Tubuh mereka dingin, kaku, sulit dipisahkan. Bahkan ketika dicoba dipisahkan dengan kain basah, tubuh mereka tetap saling melekat. Terpaksa, jasad mereka dibawa ke ruang depan dengan posisi yang sama, menambah ngeri suasana rumah. Selvara terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia merasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia menatap ibu dan suaminya, dua orang yang seharusnya menjadi tempat sandaran, justru meninggalkan aib yang sulit ia hapus. "Selvara, kuatkan hatimu. Besok harus segera dimakamkan. Jangan ditunda," bisik seorang tetangga perempuan, mencoba menenangkan. Namun dalam hati Selvara, luka itu jauh lebih dalam dari sekadar kehilangan. Ia tak hanya ditinggalkan, tapi juga dipermalukan. Setiap tatapan mata tetangga menusuknya, seolah menyalahkannya atas apa yang terjadi. Malam itu rumah tidak lagi menjadi tempat aman. Sepanjang sisa malam, Selvara duduk termenung di ruang depan, ditemani beberapa tetangga yang bergantian berjaga. Hatinya remuk, dadanya sesak. Bayangan wajah Ragendra dan Mayarti yang membiru terus muncul di benaknya. Telinganya masih mendengar gema jeritan yang tadi membangunkan seisi kampung. Menjelang subuh, Selvara sempat terlelap beberapa menit. Dalam tidur singkat itu, ia bermimpi melihat Ragendra menatapnya dengan mata merah menyala. Bibir suaminya bergerak, mengucap sesuatu yang tidak jelas tapi nadanya penuh amarah. Selvara terbangun dengan tubuh berpeluh, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin percaya itu hanya bunga tidur, tapi rasa takut yang merambati tubuhnya membuatnya yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar mimpi. Pagi harinya, prosesi pemakaman dilakukan dengan cepat. Kedua jenazah dikebumikan dalam satu liang karena tubuh mereka tetap tak bisa dipisahkan meski sudah diusahakan berulang kali. Warga berkerumun, sebagian berbisik lirih, sebagian lain menatap Selvara dengan pandangan iba sekaligus jijik. Ketika tanah mulai menutup jasad Ragendra dan Mayarti, Selvara merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ada bisikan halus di telinganya begitu dekat hingga ia yakin itu bukan suara orang lain. "Kau akan ikut bersama kami." Selvara menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sampingnya. Hanya tanah merah yang masih basah dan bau anyir keringat para penggali kubur. Ia berusaha menenangkan diri, tapi tatapan warga yang penuh penilaian membuatnya ingin berteriak.
Sore itu setelah semua orang bubar, Selvara pulang dengan langkah gontai. Rumahnya kini terasa asing, sunyi, dan dingin. Setiap sudut kamar seperti menyimpan bayangan kejadian semalam. Spray yang sudah dibersihkan pun masih menyisakan aroma anyir, menolak hilang meski sudah disiram berulang kali. Selvara terduduk di ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia ingin menangis keras, tapi suaranya tercekat. Malam itu tidak hanya merenggut suami dan ibunya, tapi juga merenggut kehormatannya sebagai seorang perempuan. Dan sejak detik itu, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam penuh jeritan itu akan terus menghantui selamanya. Pemakaman Ragendra dan Meyarti berlangsung sederhana namun penuh dengan bisik-bisik yang menyesakkan dada. Warga berkerumun di sekitar liang lahat, menatap dengan pandangan yang sulit dibaca. Ada iba, ada jijik, ada juga rasa penasaran. Beberapa orang sengaja menunduk, menutupi wajah dengan kerudung, tapi mulut mereka tak berhenti berbisik. Memalukan sekali. Dikubur bersama? Ya Allah, ngeri! Pasti ada kutukan dalam keluarga ini. Selvara berdiri tak jauh dari liang lahat. Matanya bengkak karena semalaman menangis. Tubuhnya terasa rapuh tapi ia memaksa berdiri tegak. Saat tanah mulai menimbun jasad Ragendra dan Meyarti, hatinya seperti diremuk. Ia mencoba mengucap istighfar, berusaha ikhlas. Meski jauh di lubuk hati, ia masih menyimpan luka yang belum sempat mengering. Ketika upacara usai dan para warga mulai bubar, Selvara menatap gundukan tanah merah itu cukup lama. Angin siang berhembus, membawa bau anyir tanah basah yang menusuk hidung. Ia menutup mata, berharap bisa meninggalkan semua ini di kuburan. Namun rasa ganjil terus mengikutinya. Malam pertama setelah penguburan, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak yang biasa menerangi ruang tengah bergoyang. Meski jendela tertutup rapat, Selvara berbaring di kamarnya, tapi matanya enggan terpejam. Pikiran tentang ibu dan suaminya terus berputar seolah wajah mereka yang membiru masih terbayang jelas di kelopak mata. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu ia mendengar suara samar, mula-mula seperti suara tanah yang digali. Cakrek, cakrek, lirih teratur, seolah ada cangkul yang menembus tanah basah. Selvara menegang, ia menajamkan telinga, dan semakin lama suara itu terdengar nyata, berasal dari arah kuburan Ragendra dan Meyarti yang tak jauh dari rumah. Darahnya berdesir. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya hewan malam. Anjing atau tikus tanah, gumamnya. Namun suara itu tak kunjung berhenti. Bahkan semakin keras, seakan tanah benar-benar diacak dari dalam. Selvara menarik selimut, tubuhnya bergetar. Beberapa saat kemudian suara itu mereda, digantikan oleh bunyi langkah berat di dalam rumah. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berjalan dengan kaki kaku, menyeret sesuatu di lorong. Selvara membuka mata lebar-lebar. Matanya menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Bayangan hitam melintas cepat di celah itu lalu hilang. Siapa di luar? Teriaknya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Ketakutan makin menjadi-jadi ketika hidungnya mencium bau tanah basah bercampur anyir. Bau itu begitu pekat, masuk ke dalam kamar menusuk hingga ke tenggorokan. Ia menutup hidung dengan selimut, tapi aroma itu tetap menembus, membuat perutnya mual. Selvara bangkit dari ranjang. Langkahnya gemetar. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Lorong rumah tampak kosong. Hanya diterangi cahaya redup lampu minyak. Namun jelas terdengar suara napas berat dari arah dapur. Seperti orang kelelahan setelah menggali tanah. Selvara menelan ludah, hatinya berdebar tak terkendali. Bu, Mas Ragendra. Lirihnya berharap itu hanya halusinasi. Tiba-tiba, sesuatu bergetar di balik dinding lorong. Damp, damp. Seolah ada tangan menghantam papan kayu dari dalam. Selvara terlonjak mundur. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai sambil meremas rambutnya. Air matanya mengalir deras. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik berjalan lambat, setiap suara kecil terdengar mengerikan. Ada saat di mana ia merasa kasurnya bergetar pelan, seakan ada yang mendorong dari bawah. Ada pula ketika ia mendengar bisikan samar tepat di telinganya, padahal ia sendirian. Kau tak bisa lari, Selvara. Suaranya lirih, namun jelas berasal dari suara Ragendra. Selvara menutup telinga erat-erat, mengguncang kepala, berusaha mengusir suara itu. Menjelang fajar, barulah semua teror mereda. Bau tanah basah perlahan hilang, langkah-langkah berat pun tak terdengar lagi. Namun tubuh Selvara sudah lemah, seolah habis digerogoti ketakutan semalaman. Ia terbaring tanpa tenaga, hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil menangis pelan.
Hari itu, Selvara mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya ilusi akibat trauma. Tapi hatinya tahu, semua kejadian malam tadi nyata. Arwah Ragendra dan Mayarti belum benar-benar pergi. Mereka masih ada, berkeliaran di antara dunia orang hidup. Sejak malam itu, Selvara tidak lagi berani tidur dalam kegelapan. Setiap malam ia menyalakan lampu minyak di tiap sudut rumah, berharap cahaya bisa menghalau kegelapan yang membawa teror. Namun jauh di dalam dirinya, ia sadar, cahaya sekecil apapun tak akan mampu menenangkan arwah yang resah. Dan ia entah sampai kapan harus hidup dalam bayangan jeritan malam yang tak pernah berakhir. Malam itu Selvara akhirnya terlelap setelah semalaman dihantui langkah-langkah gaib dan bau tanah basah yang masih terasa hingga ke pagi. Namun tidurnya bukanlah istirahat yang menenangkan. Dalam mimpinya ia berdiri di sebuah tanah lapang yang asing. Langit gelap hanya diterangi cahaya bulan pucat yang menggantung muram. Angin berhembus dingin, membawa aroma busuk tanah kuburan. Di kejauhan ia melihat dua sosok berjalan tertatih. Semakin dekat Selvara merasakan dadanya bergetar hebat. Sosok itu adalah Ragendra dan Mayarti. Tapi wajah mereka sudah tak lagi sama. Kulitnya hancur, sebagian terkelupas menampakkan daging membusuk. Lidah mereka menjulur panjang, bibir pecah dan mata melotot seakan hendak meloncat keluar. Tubuh mereka kaku, namun tetap bergerak mendekat. Mas, Ibu, suara Selvara tercekat. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ragendra dan Mayarti berhenti tepat di hadapannya. Dari mulut mereka keluar suara berbisik, lirih namun begitu jelas, seolah langsung masuk ke dalam telinga. Kami terjebak, kutukan gancet. Kami hanya bisa bebas bila ada tumbal, darah pengganti, jiwa penebus. Selvara menahan napas, jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia merasa akan pingsan. Tumbal, tidak! Aku tidak bisa, tidak akan, teriaknya. Namun suaranya terdengar parau, seperti tenggelam dalam angin malam. Senyum menyeramkan mereka di wajah Ragendra. Lidahnya yang menjulur bergetar, sementara Mayarti menatap Selvara dengan mata kosong, penuh kebencian. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Cari tumbal, atau kau yang jadi pengganti. Seketika tanah di bawah kaki Selvara retak. Dari celah tanah muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih kakinya. Ia berteriak kencang, meronta sekuat tenaga, hingga akhirnya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat pasi. Matahari pagi baru saja menanjak ketika Selvara berusaha menenangkan diri. Namun rasa takut itu tak mau hilang. Mimpi itu terasa terlalu nyata, seolah bukan sekadar bunga tidur. Ia mencoba menepis pikiran buruk, lalu keluar ke halaman belakang untuk memberi makan ayam peliharaannya. Namun langkahnya terhenti begitu melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seekor ayam jago kesayangannya tergeletak mati di dekat kandang. Tubuhnya penuh tanah merah yang menempel, seperti baru digali dari kuburan. Mata ayam itu melotot, lidahnya menjulur, persis seperti wajah Ragendra dan Mayarti dalam mimpinya. Selvara menutup mulutnya, hampir muntah. Tangannya gemetar ketika mencoba mengangkat bangkai ayam itu. Saat disentuh, tanah di tubuh ayam itu masih basah, dan dari paruhnya menetes cairan hitam berbau busuk. Ya Tuhan, jangan-jangan, pikiran Selvara kacau. Mimpi semalam dan kejadian pagi ini terasa saling berkaitan. Ia teringat bisikan Ragendra dan Mayarti tentang tumbal. Ayam itu seolah menjadi pertanda bahwa mereka benar-benar menuntut sesuatu darinya. Hari itu Selvara tak tenang. Ia berdiam di ruang tamu dengan lampu minyak menyala meski masih siang. Pandangannya kosong, sesekali menangis tanpa suara. Bayangan wajah suami dan ibunya terus muncul, menyatu dengan pemandangan ayam mati yang membekas di ingatan. Menjelang sore, seorang tetangga Embok Sarmi datang membawakan makanan. Ia menatap Selvara dengan tatapan iba. Kau harus makan, Endok. Jangan biarkan dirimu sakit. Kau sendirian sekarang. Selvara mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Ia ingin bercerita tentang mimpi buruknya dan ayam mati yang dipenuhi tanah kuburan, tapi lidahnya keluh. Bagaimana kalau Embok Sarmi menganggapnya gila? Bagaimana kalau ia jadi bahan gosip baru di kampung? Setelah Embok Sarmi pulang, Selvara kembali terjebak dalam kesepian. Ia merasa terkurung di rumah sendiri, tak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Pikiran untuk mendatangi seorang dukun sempat terlintas, tapi rasa takut dan malu menahannya. Ia bahkan tak berani keluar rumah saat malam mulai turun. Ketika langit gelap, suasana kembali berubah mencekam. Angin malam berembus lewat celah jendela, membawa bau tanah basah yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Lampu minyak bergoyang, dan di dinding kamar tampak bayangan samar dua sosok berdiri berdampingan. Cari tumbal. Suara lirih itu terdengar lagi.
entah dari mana. Selvara menutup telinganya, terisak di sudut kamar. Atau arwah Ragendra dan Mayarti belum tenang. Bisikan Penarda pun menginginkan sesuatu darinya. Sesuatu yang tak sanggup ia berikan. Dan untuk pertama kalinya, Selvara menyadari bahwa dirinya tidak hanya kehilangan suami dan ibu, tapi juga sedang menjadi target tuntutan arwah mereka sendiri. Malam itu, rumah peninggalan keluarganya terasa semakin sunyi, meskipun sebenarnya berada di tengah perkampungan. Selvara duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Hatinya tak tenang. Sejak pemakaman Ragendra dan Mayarti, hari-harinya berubah menjadi lingkaran ketakutan yang tak berujung. Setiap suara kecil terdengar begitu nyata, seakan rumah itu dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Angin malam berhembus, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Namun tiba-tiba terdengar bunyi keras prak! Piring pecah di dapur. Selvara terlonjak, tubuhnya gemetar, tapi ia memaksa diri keluar kamar. Kakinya melangkah perlahan di lantai yang dingin. Langkah demi langkah terdengar bergema di rumah yang kian mencekam. Di dapur, ia mendapati lantai penuh serpihan piring. Padahal ia yakin sebelumnya tidak ada piring yang diletakkan di pinggir meja. Siapa yang melakukan ini? Suaranya bergetar, lebih mirip bisikan ketakutan daripada pertanyaan sungguhan. Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah bau tanah basah yang tiba-tiba menguar, menusuk hidungnya. Selvara buru-buru kembali ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Namun baru saja ia meletakkan tubuh di ranjang, terdengar suara lirih dari balik dinding. Suara itu menyerupai rintihan panjang, pelan tapi jelas. Lepaskan. Selvara menutup telinga dengan kedua tangan, namun suara itu seolah langsung masuk ke dalam kepalanya. Ya Tuhan, jangan ganggu aku, tangisnya pecah. Malam-malam berikutnya gangguan semakin menjadi. Kadang jendela terbuka sendiri meskipun ia sudah memastikan sebelumnya dalam keadaan terkunci. Angin dingin menyusup ke kamar, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa ada tatapan yang mengawasinya dari gelap. Hingga suatu malam rasa takut itu benar-benar berubah menjadi teror nyata. Saat ia melangkah keluar kamar menuju ruang tamu, matanya terpaku pada kursi kayu di pojok ruangan. Di sana sosok Ragendra duduk dengan kepala miring ke samping. Matanya kosong, wajahnya pucat membiru. Selvara menahan napas, tubuhnya kaku. Ragendra, bisiknya nyaris tak terdengar. Belum sempat ia bergerak, dari arah dapur terdengar suara berderit. Ia menoleh dan hatinya nyaris berhenti berdetak. Di ambang pintu dapur, berdiri sosok Mayarti. Rambutnya tergerai kacau, matanya melotot tanpa kelopak, hanya bola mata yang licin berkilat. Bibirnya terbuka lebar, namun tak mengeluarkan suara. Ia hanya menatap Selvara, tatapan yang tajam dan menuntut. Selvara mundur perlahan tetapi tubuhnya lemas. Dadanya sesak seakan udara di dalam rumah ikut disedot habis oleh kedua sosok itu. Ragendra masih duduk di kursi, sementara Mayarti tak bergeming di dapur. Pemandangan itu membuat Selvara ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Dengan sisa tenaga, ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu, lalu bersandar sambil terisak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu ia tak berani tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Ragendra dan Mayarti muncul, dengan ekspresi mengerikan yang sama. Hari-hari berikutnya, Selvara tampak semakin lelah. Matanya cekung, tubuhnya melemah. Ia jarang makan dan lebih sering termenung dengan pandangan kosong. Rasa takut membuat pikirannya hampir gila. Bahkan, suara ayam berkokok di pagi hari pun membuatnya tersentak ketakutan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Selvara kembali mendengar suara aneh dari balik dinding. Kali ini bukan sekadar rintihan, melainkan suara ketukan berulang, duk, duk, duk. Seperti ada yang berusaha keluar dari dalam dinding itu. Suaranya keras, membuat gelas di meja bergetar. Selvara menempelkan telinga ke dinding dan telinganya langsung panas. Dari dalam terdengar bisikan lirih yang sangat jelas. Kau tidak bisa lari, Selvara. Berikan yang kami minta. Ia menjerit, mundur hingga terjatuh di lantai. Kedua tangannya menutup mulut, seakan takut teriakan itu justru mengundang mereka semakin dekat. Air matanya mengalir deras. Sejak malam itu, tidur Selvara tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, selalu ada suara langkah berat yang terdengar mendekati lorong rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya, seolah ada sesuatu yang berdiri menunggu. Dan selalu setelah langkah itu berhenti, bau anyir tanah basah memenuhi kamarnya. Ketika tubuhnya semakin melemah, Selvara menyadari sesuatu. Ia tidak hanya dihantui, ia sedang diincar, ditekan, dipaksa.
Ragendra dan Mayarti tidak sekadar menampakkan diri. Mereka menuntut, dan selama Selfara tidak memenuhi tuntutan itu, rumah ini tidak akan pernah tenang, dan hidupnya akan semakin terseret ke dalam kegelapan yang sama dengan mereka. Malam itu, sambil memeluk lutut di sudut kamar, Selfara hanya bisa berbisik dengan suara lirih. Aku tidak kuat lagi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kalian inginkan dariku? Namun seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada jawaban selain rintihan yang merambat dari balik dinding, membuat darahnya semakin beku. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah dinding kayu rumah. Namun bukannya memberi ketenangan, justru menyingkap hal yang membuat Selfara semakin resah. Saat hendak membuka pintu depan untuk menyapu halaman, langkahnya terhenti, pandangan matanya membeku, jantungnya berdetak kencang. Tepat di depan pintu, terletak sesajen misterius. Bunga 7 rupa yang masih segar, darah ayam yang mengalir di atas tanah, dan sebuah dupa yang masih berasap tipis. Meski seharusnya belum ada orang lewat pagi-pagi buta, bau amis darah bercampur wangi menyengat dupa, membuat perut Selfara mual seketika. Tangannya gemetar ketika ia menutup mulut, berusaha menahan jeritan yang hampir pecah. Ia menatap sesajen itu dengan rasa takut bercampur bingung. Siapa yang meletakkan ini di sini? Pikirnya. Tidak mungkin ia yang menaruhnya, dan tidak ada orang yang tinggal serumah dengannya lagi. Warga kampung pun biasanya hanya menaruh bunga atau dupa di makam, bukan di depan rumah orang. Selfara mundur beberapa langkah, tubuhnya lemas, pikirannya berputar liar. Sesajen itu bukan sekadar tanda, melainkan ritual. Ada seseorang yang sengaja memperkuat ikatan arwah Ragendra dan Mayarti dengan dunia manusia. Dan orang itu jelas ingin Selfara ikut terseret ke dalamnya. Sepanjang hari, bayangan sesajen itu menghantui pikirannya. Ia bahkan tidak berani menyapunya, membiarkannya tetap di depan pintu seperti benda keramat yang menunggu korban. Tiap kali ia melintas, hatinya dicekam rasa takut yang sulit dijelaskan. Menjelang malam, rasa resahnya semakin menjadi. Selfara berbaring di ranjang, namun matanya tak bisa terpejam. Tubuhnya gelisah, kepalanya pening. Di dalam keheningan malam, ia mencoba menenangkan diri dengan doa-doa. Tapi semakin ia berdoa, semakin kuat rasa dingin merayap ke seluruh tubuh. Ketika akhirnya ia terlelap dalam kelelahan, mimpi buruk segera menelannya. Dalam mimpi itu, Selfara berdiri di tengah pemakaman yang gelap. Kabut tebal menggantung rendah, dan dari arah jauh terdengar suara gonggongan anjing bersahut-sahutan. Di hadapannya, Ragendra dan Mayarti muncul. Tubuh mereka penuh tanah, wajah rusak dengan mata melotot dan lidah menjulur. Namun sebelum mereka mendekat, sosok lain muncul dari balik kabut. Itu adalah ibunya. Wajahnya pucat, matanya sayu namun penuh keputusasaan. Ia melangkah pelan menyentuh bahu Selfara dengan tangan yang terasa dingin bagai es. "Anakku," suara ibunya lirih namun jelas menusuk telinga. "Kau tidak bisa lari dari ini. Kalau kau tak mau memberi tumbal, maka kaulah yang akan jadi gantinya." Selfara membeku, air matanya menetes dalam mimpi itu. Ia ingin memeluk ibunya. Namun tubuh sang ibu perlahan memudar, berubah menjadi bayangan hitam yang ditelan kabut. Di belakangnya Ragendra dan Mayarti semakin dekat, merentangkan tangan kaku mereka seakan siap menyeret Selfara ke dalam tanah. "Tidak, jangan, aku tidak mau," teriaknya histeris. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ia sudah kembali ke kamarnya. Namun ketakutan itu masih menempel kuat, seolah mimpi itu adalah kenyataan yang tertunda. Selfara duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. Kata-kata ibunya bergema terus di kepalanya. "Kalau kau tak mau memberi tumbal, kau yang akan jadi gantinya." Apa arti semua ini? Apakah benar arwah Ragendra dan Mayarti menuntut tumbal untuk bisa bebas? Dan jika menolak, benarkah nyawanya sendiri yang akan diambil? Tak lama kemudian dari luar kamar tercium bau yang sangat familiar. Bau dupa bercampur amis darah, aroma yang sama dengan sesajen pagi tadi. Selfara merinding, menutup hidungnya, tapi bau itu semakin pekat, memenuhi ruang. Itu tahu temuan verserda kebutuhan. Ada yang sengaja menebarkan aroma itu untuk mengingatkannya pada ancaman. Dengan langkah gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Pandangannya langsung tertuju pada ruang tengah. Di sana, samar-samar terlihat noda merah kecil di lantai, seperti tetesan darah yang membentuk jejak menuju pintu depan. Selfara mengikuti jejak itu dengan hati-hati, dan ketika pintu depan terbuka sedikit oleh angin malam, ia melihat sesajen pagi tadi masih ada.
Namun kini bunga 7 rupa itu layu dan darahnya sudah menghitam. Dupa pun padam, meninggalkan bekas abu yang berserakan. Selvara terisak, lututnya hampir lemas. Kamat setua Peter kembali, lalu bersandar pada dinding. Tidak mungkin ini ulah orang iseng. Ada kekuatan gaib yang bermain, entah siapa dalangnya. Ia semakin yakin bahwa teror yang ia alami bukan hanya karena arwah Ragendra dan Mayarti, melainkan juga karena ada seseorang di dunia nyata yang membantu memperkuat mereka. Malam itu Selvara tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menunggu waktu berlalu dengan penuh ketakutan. Di luar suara angin berdesir, namun telinganya terus menangkap bisikan lirih yang seolah datang dari arah halaman. Tumbal. Berikan tumbal. Bisikan itu datang berulang, membuat pikirannya semakin goyah. Selvara menutup telinga, memejamkan mata. Tapi bisikan itu tetap terdengar, langsung menusuk ke dalam kepalanya. Air matanya menetes tanpa henti. Kenapa harus aku? Kenapa semua ini menimpaku? Namun ia tahu, jawaban itu tak akan datang malam ini. Yang ada hanyalah teror yang semakin nyata, tanda bahwa waktu yang dimilikinya kian sedikit. Hari-hari Selvara berlalu dalam ketakutan yang kian menjerat. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan mata sayunya dipenuhi lingkaran hitam akibat malam-malam panjang tanpa tidur. Teror demi teror yang datang membuatnya nyaris kehilangan kewarasan. Pada titik itulah, ia akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Nama Katumar. Ki Darwanta. Muncul dari ingatannya, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa, jauh dari keramaian, dan dikenal masih memegang ilmu kuno yang jarang dimiliki orang lain. Meski hatinya diliputi ragu, Selvara sadar hanya itu satu-satunya jalan. Ia tidak bisa lagi menunggu sambil dihantui. Sore itu dengan langkah gontai, Selvara berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi semak. Angin sore membawa aroma tanah basah yang membuat bulu kuduknya meremang. Di kejauhan, rumah kayu tua Ki Darwanta tampak berdiri dengan kesunyian mencekam. Atapnya ditumbuhi lumut, dinding kayunya lapuk, dan di depannya tergantung sesajen berupa janur kering serta botol kecil berisi cairan merah entah apa. Selvara menelan ludah, lalu mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu berderit terbuka, menampakkan sosok lelaki tua berambut putih kusut. Janggutnya panjang, dan matanya tajam seperti menembus isi kepala orang yang ia tatap. Selvara, suara Ki Darwanta berat dan serak. Aku sudah menunggumu. Kata-kata itu membuat Selvara merinding. Bagaimana bisa ia tahu kedatangannya? Tanpa sempat bertanya, Ki Darwanta memberi isyarat agar ia masuk. Ruangan dalam rumah itu remang, hanya diterangi lampu minyak yang redup. Bau dupa bercampur aroma akar-akaran memenuhi udara, membuat kepala Selvara sedikit pening. Ceritakan padaku semuanya, perintah Ki Darwanta. Duduk di kursi rotan reot sambil menyalakan pipa tembakaunya. Dengan suara bergetar, Selvara menceritakan seluruh kejadian, kematian Ragendra dan Mayarti dalam keadaan gancet, suara-suara aneh, sesajen di depan rumah, hingga mimpi menyeramkan yang berulang kali menampakkan wajah hancur mereka. Saat ia menyebut kata tumbal, Ki Darwanta mengangguk pelan, seakan sudah mengerti sebelum cerita selesai. Arwah gancet memang tidak diterima bumi maupun langit, ucap Ki Darwanta kemudian. Suaranya dalam dan tegas. Mereka terjebak di antara dua dunia, dihukum karena aib yang mereka bawa. Jalan satu-satunya agar mereka bebas hanyalah dengan tumbal. Bila tidak dipenuhi, mereka akan terus menuntut, menghantui, bahkan menyeret orang-orang terdekatnya. Selvara terisak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin mengorbankan orang lain. Ki Darwanta menatapnya lama, seolah menimbang keberanian yang masih tersisa dalam diri wanita itu. Ada cara lain, katanya akhirnya. Tapi caranya tidak mudah. Kau harus melakukan ritual pemutusan ikatan di dekat makam mereka. Aku bisa membantumu mempersiapkan segalanya, tapi yang harus berhadapan langsung dengan mereka adalah dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat darah Selvara terasa berhenti mengalir. Membayangkan harus berhadapan dengan arwah Ragendra dan Mayarti saja sudah cukup membuatnya hampir gila, apalagi melakukan ritual di dekat makam mereka. Yusnabur, ia tahu dirinya tidak punya pilihan lain. Apa yang akan terjadi kalau aku gagal? Tanya Selvara dengan suara lirih. Ki Darwanta menghela napas panjang. Kalau kau gagal, bukan hanya jiwamu yang diambil, arwah mereka akan semakin kuat, dan bukan mustahil mereka akan menuntut lebih banyak nyawa di sekitarmu. Kata-kata itu menancap dalam hati Selvara.
membuatnya semakin cemas. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku akan melakukannya. Tolong bantu aku, Ki. Ki Darwanta bangkit dari kursinya, berjalan menuju sebuah peti kayu besar di sudut ruangan. Ia membuka peti itu dengan hati-hati, menampakkan berbagai benda aneh. Kendi tanah liat, keris kecil berkarat, segumpal rambut yang diikat benang merah, dan botol-botol kaca berisi cairan keruh. Dari dalam peti, ia mengambil beberapa benda, bunga 7 rupa, kemenyan, serta sebuah keris kecil yang gagangnya dililit kain hitam. Benda-benda ini akan jadi pelindungmu, ujar Ki Darwanta. Tapi ingat, benda hanyalah alat. Yang menentukan adalah keberanianmu sendiri. Selvara menatap benda-benda itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan ragu. Tangannya gemetar saat menerima keris kecil yang dingin seakan menyerap panas tubuhnya. Ritual itu harus dilakukan di tengah malam di dekat makam mereka, lanjut Ki Darwanta. Kau akan menyalakan dupa, menaburkan bunga, lalu membacakan mantra yang akan kupasrahkan padamu. Sadius arwah mereka akan muncul. Mereka pasti akan menuntut tumbal lagi, mencoba menakutimu, mungkin juga menyeretmu. Jangan goyah. Kau harus menancapkan keris ini ke tanah makam sebagai tanda pemutusan ikatan. Selvara mendengarkan dengan seksama, meski tubuhnya terasa semakin berat oleh rasa takut. Ia tahu apa nama yang ia dengar bukan sekadar teori, melainkan tantangan hidup dan mati. Sebelum pulang, Ki Darwanta menatapnya sekali lagi dengan mata yang tajam. Kau harus bersiap lahir dan batin. Jangan main-main dengan ritual ini. Kalau hatimu ragu, lebih baik mundur. Karena sekali kau melangkah, tidak ada jalan kembali. Selvara menelan ludah, lalu menundukkan kepala. Aku akan mencoba. Aku tidak punya pilihan lain. Malam itu, ia pulang dengan keris kecil yang dibungkus kain hitam, sekantung bunga 7 rupa, dan secarik kertas berisi mantra yang ditulis Ki Darwanta dengan huruf-huruf aneh. Langkahnya terasa berat seolah tanah yang ia injak menariknya kembali. Setiap bayangan di jalan ia curigai sebagai sosok Ragendra atau Meyarti yang mengintai. Namun, di balik rasa takutnya, ada tekad yang mulai tumbuh. Jika benar inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua teror, maka ia harus menghadapi mimpi buruk itu. Sekalipun nyawanya taruhannya, malam itu langit tertutup awan gelap. Bulan hanya tampak samar di balik kabut, seolah enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Selvara berjalan dengan langkah berat menuju pemakaman desa, ditemani Ki Darwanta yang membawa dupa dan kendi tanah liat berisi air kembang. Hatinya berdebar kencang, setiap detak terasa menghantam rongga dada. Pemakaman sunyi, pepohonan bambu di sekitarnya berderak diterpa angin. Suara serangga malam terdengar sayup, namun seakan tenggelam oleh desiran angin yang kian menderu. Di hadapan mereka, 2 gundukan tanah makam Ragendra dan Meyarti tampak gelap, hanya diterangi cahaya redup lampu minyak yang dibawa Ki Darwanta. Letakkan sesajennya di sini, ujar Ki Darwanta pelan, menunjuk tanah di antara 2 makam itu. Tangannya cekatan menata bunga 7 rupa, menyalakan dupa, dan menancapkan keris kecil ke samping sesajen. Ia lalu duduk bersila, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra dengan suara rendah namun penuh wibawa. Selvara berdiri terpaku, asap dupa mengepul, membentuk gulungan tipis yang melayang di udara. Semakin lama, aroma kemenyan bercampur bau anyir tanah basah, membuatnya mual. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat ranting pohon berderak. Tanah di bawah kakinya bergetar halus lalu semakin keras. Bersiaplah, bisik Ki Darwanta tanpa membuka mata. Selvara menelan ludah, tangannya gemetar menggenggam bunga yang sudah diberi oleh Ki Darwanta. Jantungnya hampir meledak saat melihat tanah makam mulai merekah, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Dari celah tanah itu, terdengar rintihan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan 2 sosok muncul. Wujud Ragendra dan Meyarti bangkit dari liang lahat. Tubuh mereka penuh tanah. Wajah rusak dengan mata melotot keluar dari rongganya. Lidah Ragendra menjulur panjang, sementara Meyarti berdiri dengan tubuh membungkuk. Matanya tanpa kelopak, menatap tajam ke arah Selvara. Selvara terhuyung mundur, hampir jatuh. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Mas, Ibu!" Suaranya pecah penuh luka, namun tidak ada kasih sayang dalam tatapan mereka. Yang terdengar hanya jeritan parau dari keduanya, bersahutan hingga memekakkan telinga. "Tumbal! Berikan tumbal!" Tanah bergetar lebih keras, rerumputan di sekitar makam bergoyang, dan udara terasa semakin dingin menusuk tulang.
Selvara menutup telinganya, namun suara itu menembus langsung ke kepalanya. Ragendra merangkak maju, tangannya kaku meraih Selvara. Mayarti menyusul, wajahnya mendekat, hingga napas anyirnya terasa di wajah anaknya sendiri. Selvara menjerit, berusaha berlari, namun langkahnya seolah terikat. Kakinya berat, seperti ditahan tanah pemakaman itu sendiri. "Jangan goyah!" Suara Ki Darwanta menggema di tengah teriakan arwah. Ia kini berdiri, menancapkan keris kecil ke tanah di antara dua makam. Cahaya aneh berkilat dari ujung keris, namun seketika Ragendra meraung marah, menghantam keris itu dengan tangan hitamnya. Tanah bergetar lebih hebat, membuat lampu minyak hampir padam. Arwah-arwah itu semakin beringas, mencoba menyeret Selvara. Tangan Ragendra yang dingin mencengkeram pergelangan tangannya, sementara Mayarti menarik bajunya, menyeretnya ke arah liang lahat yang perlahan terbuka lebar. Lubang itu menganga gelap, seakan siap menelan siapapun. Selvara menangis keras. Ketakutannya bercampur dengan rasa sakit di hatinya. "Kenapa kalian lakukan ini padaku? Bukankah aku juga korban? Aku anakmu, Bu. Aku istrimu, Mas." Arwah itu hanya menjerit, tidak mendengar, tidak mengenali lagi hubungan darah atau cinta. Yang tersisa hanyalah nafsu untuk menuntut tumbal. Ki Darwanta berteriak lantang melafalkan mantra lebih keras. Api dupa berkobar aneh, asapnya melingkar-lingkar di udara membentuk pusaran. "Selvara, taburkan bunga itu ke arah mereka cepat!" Dengan sisa tenaga, Selvara menaburkan bunga 7 rupa ke arah Ragendra dan Mayarti. Seketika tubuh keduanya terhuyung mundur, jeritan mereka makin melengking. Namun tangan mereka tetap berusaha meraih Selvara, hatinya bergejolak hebat. Selvara tahu, hanya ada satu jalan untuk mengakhiri semua ini. Ia harus menancapkan keris pemutus ikatan itu sendiri. "Ambil kerisnya, kau yang harus mengakhirinya!" Ki Darwanta berteriak keras. Selvara menatap keris kecil yang bergetar di tanah, lalu menatap arwah Ragendra dan Mayarti yang terus mendekat. Air matanya bercucuran, tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat seluruh penderitaannya, semua hinaan warga, dan teror yang menghantuinya malam demi malam. Dengan teriakan putus asa, Selvara meraih keris itu, lalu menancapkannya kuat-kuat ke tanah makam di antara mereka. Seketika cahaya menyilaukan memancar, membuat seluruh area pemakaman berguncang hebat. Ragendra dan Mayarti meraung keras. Tubuh mereka perlahan terbakar oleh cahaya aneh itu. Tanah mulai menelan mereka kembali. Suara jeritan mereka menggema panjang, hingga akhirnya lenyap di telan bumi. Lubang makam kembali tertutup, dan angin kencang mendadak berhenti. Hening. Selvara terjatuh di tanah, tubuhnya lemah, napasnya tersengal. Air matanya terus mengalir, namun kali ini bercampur rasa lega. Ki Darwanta berdiri di sampingnya menatap makam yang kini kembali sunyi. "Sudah selesai," katanya pelan. "Ikatan mereka telah terputus. Kau berhasil." Selvara menatap makam Ragendra dan Mayarti dengan pandangan kosong. Hatunya masih perih, tapi setidaknya beban berat yang menghantui selama ini perlahan terangkat. Ia tahu luka batin itu tak akan sembuh dalam semalam. Namun ia juga tahu malam ini adalah akhir dari teror yang nyaris merenggut jiwanya. Langit yang tadinya kelam perlahan terbuka. Bulan menampakkan diri di balik awan. Cahayanya menyinari pemakaman yang kini terasa damai. Selvara menutup matanya, membiarkan angin malam menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas dengan tenang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu kenangan tentang malam-malam penuh teror itu akan selamanya tinggal bersamanya sebagai pengingat bahwa ada batas tipis antara dunia orang hidup dan dunia mereka yang terkutuk.